Assalamualaikum teman-teman Yanto Channel. Di episode kali ini kita akan menyelami kisah dramatis Perang Iran-Israel 2025 yang berlangsung selama 12 hari menegangkan. Dari perang udara, intrik intelijen, hingga dampak kemanusiaan yang mengguncang kawasan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Yuk kita mulai. Pada tanggal 13 Juni tahun 2025, Israel melancarkan serangan kejutan ke lebih dari 100 target di Iran, termasuk fasilitas nuklir dan pangkalan militer, sebagai bagian dari operasi yang dinamakan Operation Rising Lion. Serangan dimulai dengan operasi rahasia Mossad, menggunakan drone untuk melumpuhkan sistem pertahanan udara Iran. Di udara, lebih dari 200 jet tempur Israel menerjang Natanz, Isfahan, dan Tehran, menewaskan tokoh militer seperti kepala IRGC dan ilmuwan nuklir. Dampaknya sangat mematikan. Ratusan tewas dan infrastruktur mengalami kerusakan besar. Rakyat Iran merasakan ketakutan segera, dengan warga meninggalkan ibu kota guna menyelamatkan diri. Iran tidak tinggal diam. Ribuan rudal balistik dan drone diluncurkan menuju Israel dalam beberapa gelombang. Hampir 90% ditembak jatuh. Namun masih ada beberapa yang berhasil menembus, merusak gedung apartemen dan menimbulkan korban di Tel Aviv dan Haifa. Intervensi AS terlihat jelas. Sistem pertahanan Israel dibantu oleh Amerika, meningkatkan tingkat intersepsi. Ancaman teroris regional juga muncul. Misalnya Houthi dari Yaman ikut meluncurkan roket. Korban di Israel tercatat sekitar 28 tewas dan ribuan luka ringan. Pada tanggal 22 Juni tahun 2025, AS melancarkan Operation Midnight Hammer, berupa strike terhadap fasilitas nuklir Iran, Fordow, Natanz, dan Isfahan. Bom bunker booster B-2 memberikan kontribusi besar dalam menghambat kemampuan nuklir Iran. Iran membalas dengan menembakkan rudal ke Al-Udeid Air Base di Qatar, walau tidak menyebabkan korban besar. Kekhawatiran meluas akan eskalasi wilayah Gulf dan keamanan mitra regional. Presiden Trump menyebut serangan Mursidan dan menegaskan Israel tak bertindak sendiri. Israel mempertontonkan keunggulan teknologi, Arrow, David's Sling, hingga Iron Dome aktif bekerja sangat efektif. Inovasi electronic warfare, dan pertahanan siber menjadi kunci dominasi di medan tempur. Drone kecil Iran pun disergap abis berkat taktik counter drone Israel. Iran merespon dengan undang-undang anti-drone dan anti-espionase yang ketat. Namun klaim Iran bahwa infrastruktur nuklirnya selamat masih dipertanyakan oleh intelijen Barat. Di Iran, lebih dari 9 juta orang meninggalkan Tehran karena serangan membuat kepanikan meluas. Infrastruktur sipil, seperti rumah sakit dan transportasi, rusak berat. Akses internet dibatasi untuk mencegah penyebaran foto dan video kerusakan. Di Israel, meski sistem pertahanan kuat, warga sering mengungsi ke shelter. Dampak kemanusiaan muncul jelas. Rumah hancur, trauma, dan keterbatasan layanan publik. Usai konflik, Iran melakukan penangkapan ribuan orang, mengeksekusi puluhan tersangka mata-mata Israel. Parlemen Iran legislasikan hukuman mati bagi korupsi di muka bumi, kode keras terhadap kerjasama asing. Internet tetap diawasi ketat. Starlink dan VPN diblokir. Iran juga undang negara seperti Qatar UAE untuk investigasi IAEA, tapi tetap berhati-hati. Situasi ini menunjukkan ketegangan antara kebutuhan keamanan dan hak asasi warga sipil. PM Netanyahu menyebut konflik ini sebagai peluang baru untuk negosiasi tawanan Gaza dan normalisasi dengan negara Arab. Presiden Trump memfasilitasi gencatan, tapi tetap memui opsi serangan lanjutan terhadap Iran. Amerika dan Israel merancang roadmap disarmamen Hezbollah di Lebanon. Iran masih menuntut jaminan non-agresi sebelum mau kembali ke meja nuklir. Ketegangan diplomatik tetap tinggi di arena PBB dan IAEA. Perang memicu kegelisahan di negara GCC, Arab Saudi, Qatar, UAE, yang mengandalkan payung AS. Ketakutan bahwa AS mungkin menarik dukungan mengganggu rencana Arabisasi dan modernisasi GCC. Rusia dan China kini diperhatikan lebih serius oleh negara-negara Gulf sebagai alternatif sekutu. Rute pengiriman minyak juga terganggu karena potensi eskalasi militer, memperuncing harga global.
PBB dan NGO berseru agar semua pihak menghormati hukum humaniter dan akses bantuan kemanusiaan. Pada tanggal 24 Juni tahun 2025, gencatan bersyarat berhasil dicapai melalui mediasi AS. Meski tembakan reda, kekhawatiran akan batalnya perjanjian tetap tinggi. Israel dan AS menyepakati monitor nuklir Iran, sementara Iran setuju menahan diri terhadap pasukan prosi di Timur Tengah. Namun perpecahan domestik muncul. Iran hadapi protes ekonomi. Israel hadapi tekanan hukum dan moral internasional. Beberapa analis menyatakan kemungkinan konflik susulan sangat besar karena agenda nuklir dan kehilangan kepercayaan. Teman-teman, itulah rangkaian penuh dari Perang Iran-Israel 2025. Dari serangan udara, intrik intelijen, hingga peta politik global yang bergeser. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tolong di-share juga supaya makin banyak yang tahu konteks konflik ini. Saya Yanto. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam damai.